Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita bertemu di bab pewarisan sifat pada makhluk hidup. Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Nah, jika kamu memperhatikan teman-temanmu, kamu akan menjumpai perbedaan dari bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri yang lainnya. Nah, mengapa demikian? Dari mana sih ciri-ciri tersebut? Apakah kamu ingin memahaminya? Nah, marilah kita pelajari bab ini dengan cermat dan penuh dengan semangat. Nah, perhatikanlah teman-temanmu di sekitarmu. Amatilah bagaimana postur tubuh, bentuk rambut, bentuk wajah, bentuk hidung, dan warna kulitnya. Adakah perbedaan antara ciri-ciri fisikmu dengan ciri-ciri fisik teman-temanmu? Nah, setelah kamu mengamati teman-temanmu, tentunya kamu melihat bahwa kamu dan teman-temanmu memiliki banyak perbedaan ciri-ciri ataupun sifatnya. Mungkin ada temanmu yang memiliki postur yang tubuhnya tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, rambut keriting ataupun bergelombang. Ada juga yang memiliki wajah bulat dan ada pula yang lonjong. Ada yang memiliki kulit yang putih, kuning langsat, dan ada juga yang sawo matang atau kecoklatan. Perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen yang diwarisi dari orang tua kita. Dengan peran gen ini, ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Tentu kita sekali lagi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya gen-gen ini. Kekurangan satu gen saja dapat menyebabkan kelainan pada ciri tubuh kita. Tahukah kamu apa itu gen? Tahukah kamu di mana sih letak gen itu? Bagaimana proses pewarisan gen-gen dari orang tua kepada turunannya? Dapatkah kita mengubah gen-gen suatu makhluk hidup, misalnya padi, sehingga dapat meningkatkan hasil produksinya? Apakah kamu sangat tertarik atau mengetahui jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ayo kita pelajari bab ini dengan antusias ya. Nah, kita akan bahas yang pertama-tama yaitu mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat. Antaranya ada materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu itu tidak serta-merta dimiliki oleh seorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah atau yang disebut dengan fertilisasi. Fertilisasi ini jadi maksudnya adalah penggabungan materi genetik. Jadi ada proses peleburan. Jadi ada proses bertemunya sel ovum dan sel sperma, itu fertilisasi. Nah, dengan adanya fertilisasi itu akan muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu tentunya. Apa sebenarnya materi genetik tersebut? Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA, deoksiribonucleic acid, dan RNA,
ribonucleic acid. Pada suatu untaian DNA, itu terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri-ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Tahukah kamu di manakah DNA berada? DNA di dalam inti sel. Namun, ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. Jadi letaknya DNA itu ada yang di dalam inti sel, ada pula DNA yang tidak terletak di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA itu melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Seluruh untaian DNA dikenal dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah untuk diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Sebagai contoh, kamu dapat melihat kromosom dengan jelas pada sel akar bawang merah. Seperti yang kalian lihat di gambar. Bahasan yang kedua adalah struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak terlepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Nah, berdasarkan penelitiannya, pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA itu memiliki struktur suatu untaian ganda yang membentuk helix atau bentuk bulir. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa. Sedangkan pada RNA, gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut dengan nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin dengan lambang A, yang selalu berpasangan dengan timin dilambangkan dengan huruf T, serta guanin yang dilambangkan dengan huruf G, yang selalu berpasangan dengan sitosin dilambangkan dengan huruf C. Basa nitrogen, adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil atau dilambangkan dengan huruf U. Tahukah kamu struktur helix DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia antara untaian DNA diikat oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida, sedangkan antara nukleotida dihubungkan dengan ikatan
fosfodiester. Bahasan selanjutnya, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Setelah memahami struktur DNA, tentu kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana salah satu peran materi genetik yang terkait penentuan sifat. Untuk lebih memahami pengaruh materi genetik, terdapat ciri setiap makhluk hidup. Kamu akan semakin memahami bahwa ciri dari orang tua itu diturunkan pada anaknya. Kamu juga dapat melihat bahwa jika orang tua memiliki jenis cuping telinga yang melekat, maka semua anaknya juga memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Jika salah satu dari orang tua memiliki jenis cuping telinga yang terpisah, maka semua anaknya memiliki jenis cuping telinga yang terpisah juga. Tetapi ada juga kejadian salah satu anaknya memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Nah, agar kamu dapat memahami bagaimana sebenarnya bentuk jenis cuping telinga melekat dan jenis cuping telinga yang terpisah, silahkan lihat gambar ini. Nah, yang A itu adalah tipe terpisah, memiliki gen GG dan G besar dan G besar G kecil. Kalau yang B itu cuping yang melekat, memiliki gen G kecil. Jadi kalau yang A itu dominan, kalau yang B itu resesif. Nah, berdasarkan gambar itu, kamu juga dapat melihat bahwa ketika ada ciri jenis cuping terpisah, maka hampir semua anaknya memiliki jenis cuping yang terpisah. Sedangkan yang memiliki sifat cuping melekat hanya sedikit. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Nah, itu yang dimaksud dengan dominan resesif ya. Jadi kalau dominan, contohnya tadi yang A. Kalau yang resesif contohnya yang B. Contoh lain, karakter jenis cuping yang terpisah itu dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan ciri jenis cuping telinga melekat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut dengan sifat dominan. Karakteristik yang kalah itu disebut dengan sifat resesif. Dalam fenomena ini karakter cupingnya yaitu cuping yang melekat. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau tulisan kecil. Karakter cuping yang terpisah dikodekan oleh gen G besar, berarti itu dominan. Sedangkan karakter cuping yang melekat dikodekan oleh gen G kecil atau resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen dalam hal ini yaitu G besar dan G kecil itu disebut dengan alela. Jadi G besar alela, G kecil alela ya. Kamu tentunya dapat melihat secara langsung ciri atau sifat yang ada pada tubuhmu atau temanmu yang merupakan perwujudan dari gen. Betul? Ya. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga
Nah, itu disebut dengan fenotip. Jadi, fenotip merupakan perwujudan atau ekspresi dari gen. Akan tetapi, perlu kamu ketahui bahwa tidak semua fenotip dapat dengan mudah diamati secara langsung menggunakan mata. Selain morfologi atau bentuk, makhluk hidup yang dapat diamati fisiologi dan tingkah laku itu merupakan fenotip juga. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Apa itu genotip? Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Tentunya kamu tahu bahwa manusia berdasarkan jenis kelinannya dibedakan menjadi jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Ayo kita pikirkan, apakah ada gen atau kromosom yang bekerja dalam menentukan jenis kelamin tersebut? Nah, supaya bisa menjawabnya, silakan kalian perhatikan gambar ini menunjukkan foto dari kromosom-kromosom yang menyusun sel-sel tubuh atau disebut dengan sel somatik, dan kromosom pada sel kelamin atau disebut dengan sel gamet. Susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya itu disebut dengan kariotip. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, kariotip perempuan dan laki-laki. Yang A perempuan memiliki kariotip 22 A besar ditambah X besar. Nah, itu ya yang A. Sekarang kalian perhatikan yang B. Laki-laki memiliki kariotip sejumlah 22 AA ditambah XY. Sekarang kita ke gambar C. Kariotip sel telur 22A ditambah X. Untuk yang D, kariotip sel sperma 22A plus Y atau 22A plus X. Kromosom yang terdapat dalam kotak itu merupakan gonosom atau kromosom kelamin, yaitu X dan Y. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin, sel telur atau sel ovum, dan sel sperma. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Nah, seperti halnya tadi contoh gambar ya, gambar sebelumnya yang gambar kariotip perempuan dan laki-laki. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Di itu 2. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan disebut dengan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N, sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang pada keadaan diploid atau 2N. Jumlah kromosomnya
23 kali 2 sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 itu disebut dengan autosom. Berarti kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 itu disebut dengan gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang membedakan kamu laki-laki atau perempuan. Pada biologi, laki-laki diberi simbol bulat, ada tanda panahnya, atau jantan pada hewan dan tumbuhan. Dan untuk perempuan diberi simbol bulat di bawahnya plus, atau betina pada hewan dan tumbuhan. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY. Dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf X besar, X besar. Karyotyp atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22 AA plus X besar Y besar. Dan untuk perempuan dituliskan dengan rumus 22 AA plus X besar X besar. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan, berarti haploid. Sehingga karyotyp sel kelamin jantan adalah 22 A besar ditambah X atau 22A ditambah Y. Sedangkan karyotyp sel kelamin betina yaitu 22A plus X besar. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Masih ingatkah kamu bahwa sel-sel sperma ada yang mengandung kromosom kelamin Y dan ada yang mengandung kromosom kelamin X? Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin perempuan X besar X besar. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki XY. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental, P besar. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.